Detik.com melansir daftar pertanyaan tes wawasan kebangsaan yang diberikan pada staf KPK dalam rangka perubahan status mereka menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Berita Antara bahkan melansir lebih detail pertanyaan TWK seperti pertanyaan di bawah ini. Saya memiliki masa depan yang suram. Saya hidup untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Semua orang Cina sama saja. Semua orang Jepang kejam. UU ITE mengancam kebebasan berpendapat. Agama adalah hasil pemikiran manusia. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan. Nurdin M. Top, Imam Samudra, Amrozi melakukan jihad. Budaya Barat merusak moral orang Indonesia. Kulit berwarna tidak pantas menjadi atasan kulit putih. Saya mempercayai hal gaib dan mengamalkan ajarannya tanpa bertanya-tanya lagi. Saya akan pindah negara jika kondisi negara kritis. Penista agama harus dihukum mati. Saya ingin pindah negara untuk kesejahteraan. Jika boleh memilih, saya ingin lahir di negara lain. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Demokrasi dan agama harus dipisahkan. Hak kaum homoseks harus tetap dipenuhi. Kaum homoseks harus diberikan hukuman badan. Perlakuan kepada narapidana kurang keras. Harus ditambahkan hukuman badan. Soal esai. OPM, DITII, PKI, HTI, FPI, Rizik Syihab, narkoba. Kebijakan pemerintah, LGBT. Atas pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di dalam TWK, kecaman dari pihak-pihak seperti Julius Ibrani dari PBHI, Muhammad Isnur dari YLBHI, Muhammad Hafiz dari HRWG. Belum lagi kecaman dari LBH Jakarta, Amnesty International Indonesia, ICJR, YLBHI, hingga Imparsial. Mereka semua menamakan diri sebagai koalisi kebebasan beragama berkeyakinan. Disinilah saya mulai melihat kegagalan paham dari semua entiti yang mengecam. Apalagi mereka kemudian menamakan diri koalisi kebebasan beragama berkeyakinan. Wong tesnya tentang wawasan kebangsaan, kok mau bicara soal kebebasan beragama berkeyakinan? Namun demikian, di balik diselenggarakannya TWK, kita semua paham bahwa tes ini adalah landasan negara untuk mencabut setiap staf KPK yang tidak memiliki rasa nasionalisme yang cukup untuk bisa bekerja sebagai aparatur sipil negara. Hingga akhirnya terjaring 75 orang dari 1.400 lebih staf KPK dinyatakan tidak lolos, tanpa memandang apakah ke-75 orang itu orang baru atau orang lama, profesional atau tidak. Menduduki jabatan yang esensial atau tidak. Pokoknya jawaban mereka terdeteksi tidak mencerminkan jiwa seorang aparatur sipil negara, maka mereka akan disingkirkan. Termasuk Novel Baswedan. Yang menjadi pertanyaan saya, kok bisa Novel Baswedan tidak lolos dari TWK? Bukankah dia seorang yang pintar dan cerdas dengan pengalamannya yang lama malang melintang di dunia ke-KPK-nya? Tapi rupanya kepintaran, kecerdasan dan pengalaman di bidangnya tetap tidak menjamin seseorang, seperti Novel Baswedan memiliki tingkat wawasan atas kebangsaan yang cukup memadai. Kalau masalah kekafahan beragama Islam, saya yakin Novel Baswedan pasti lulus dengan predikat cum laude. Sayangnya, tes ini diadakan untuk mengukur kedalaman wawasan seseorang atas nilai kebangsaan sebagai warga negara Indonesia yang pada saat mengemban tugasnya disumpah untuk setia pada Pancasila dan UUD 1945. Pada Tempo.com, Novel mengungkapkan 3 pertanyaan dan jawaban TWK yang dia lakukan. Lucunya,
Kalau saya analisa jawaban yang diberikan oleh novel dari 3 pertanyaan itu, saya bisa paham. Oh pantes novel gak lulus TWK, menjawab pertanyaan saja persis seperti Anies Baswedan menerangkan program unggulan Pemprov DKI. Rancu dan gak nyambung, gak percaya. Mari kita lihat apa saja ketiga pertanyaan dan jawaban yang novel berikan dan apa analisa saya, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Tempo.com. 1. Apakah saudara setuju dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif dasar listrik, TDL? Jawaban novel, saya merasa tidak ahli bidang politik dan ekonomi. Dan tentunya karena adalah penyidik tindak pidana korupsi, saya lebih tertarik untuk melihat tentang banyaknya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan listrik negara dan inefisiensi yang menjadi beban bagi tarif listrik. Analisa, pertanyaannya yang diawali dengan kata tanya, apakah jawabannya itu iya atau tidak? Pada pertanyaan, apakah saudara setuju dengan kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif dasar listrik, TDL? Jawabannya itu, setuju atau tidak setuju, atau tidak ada komentar. Lah novel, ngapain menjawab dia merasa tidak ahli bidang politik dan ekonomi segala? Penyidik atau bukan? Pertanyaan soal setuju atas kebijakan pemerintah adalah pertanyaan umum yang bisa ditanyakan pada semua rakyat Indonesia. Apalagi novel menambahkan jawaban tentang interest, dia atas banyaknya dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan listrik negara, dan inefisiensi yang menjadi beban bagi tarif listrik. Apa hubungannya dengan pertanyaan setujukah Anda pada kebijakan pemerintah tentang kenaikan tarif dasar listrik? 2. Bila Anda menjadi ASN, lalu bertugas sebagai penyidik, apa sikap Anda ketika dalam penanganan perkara diintervensi, seperti dilarang memanggil saksi tertentu dan sebagainya? Jawaban novel. Dalam melakukan penyidikan tidak boleh dihalangi atau dirintangi, karena perbuatan tersebut adalah pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan sebagai seorang ASN, saya tentu terikat dengan ketentuan pasal 108 ayat 3 KUHP, yang intinya pegawai negeri dalam melaksanakan tugas mengetahui adanya dugaan tindak pidana wajib untuk melaporkan. Sehingga respon saya akan mengikuti perintah Undang-Undang yaitu melaporkan bila ada yang melakukan intervensi. Analisa, pasal 108 ayat 3 KUHP itu berbunyi, setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Lah novel sendiri sebagai penyidik, dengan kewenangan seorang penyidik, walaupun sebagai ASN, tolak saja intervensinya dan ancam orangnya kalau itu tindak pidana. Sebagaimana bunyi pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Kalau orang itu masih ngeyel, langsung perkarakan. Pasal 108 ayat 3 KUHP ini kan mengikat ASN, bukan ASN dalam kapasitas sebagai penyidik. Pertanyaan jelas gitu kok, Anda sebagai ASN ditugaskan sebagai penyidik, lalu ada pihak lain yang intervensi langsung ke penyidik. Di sisi lain, saya juga melihat pertanyaan ini cukup menjebak. Kalimat apa sikap Anda ketika dalam penanganan perkara diintervensi, tidak menjelaskan intervensi itu datang dari mana? Apakah dari pihak luar atau dari pihak penyidik sendiri? Jika kalimat ini mengandung makna penyidik novel sendiri mengintervensi perkara, apa sikap Anda? Apakah novel tetap akan berpegang pada pasal 108 ayat 3 KUHP? Untung novel tidak ditanya, apakah Anda pernah mengintervensi sebuah perkara, kira-kira jawabannya apa ya? 3.
Apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan Anda? Jawaban Novel. Sebagai pribadi saya tidak merasa ada yang dirugikan. Tetapi sebagai seorang warga negara saya merasa dirugikan terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Yaitu diantaranya adalah UU Nomor 19/2019 yang melemahkan KPK dan ada beberapa UU lain yang saya sampaikan. Hal itu saya sampaikan karena dalam pelaksanaan tugas di KPK saya mengetahui beberapa fakta terkait dengan adanya permainan pengaturan dengan melibatkan pemodal, orang yang berkepentingan, yang memberikan sejumlah uang kepada pejabat tertentu untuk bisa meloloskan kebijakan tertentu. Walaupun ketika itu belum ditemukan bukti yang memenuhi standar pembuktian untuk dilakukan penangkapan. Tetapi fakta-fakta tersebut cukup untuk menjadi keyakinan sebagai sebuah pengetahuan. Sebaliknya, bila dijawab bahwa semua kebijakan adalah baik dan saya setuju, justru hal tersebut adalah tidak jujur yang bertentangan dengan norma integritas. Kita tentu memahami bahwa pemerintah selalu bermaksud baik, tetapi faktanya, dalam proses pembuatan kebijakan atau UU seringkali ada pihak tertentu yang memanfaatkan dan menyusupkan kepentingan sendiri atau orang lain. Hal itu dilakukan dengan sejumlah imbalan, praktik suap, yang akhirnya kebijakan atau output UU tersebut merugikan kepentingan negara dan menguntungkan pihak pemodal. Analisa. Mulai nih ngomongnya seperti Anies. Apa bedanya sebagai pribadi dan sebagai WNI? Itu pertama. Orang itu, kalau mau membedakan kapasitas diri, umumnya orang akan membaginya menjadi dua. Yaitu, sebagai pribadi dan sebagai profesional. Karena mau sebagai pribadi, sebagai warga negara, sebagai bagian dari masyarakat, semuanya masih dalam satu kategori, yaitu pribadi. Kedua, yang ditanyakan adalah, apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan Anda? Pola pertanyaan yang diawali dengan kata tanya. Apakah jawabannya cuma dua, yaitu, ada, atau tidak ada? Apakah pertanyaan itu meminta penjelasan? Tempo tidak menuliskan ada pertanyaan tambahan, mohon dijelaskan, tuh. Kalaupun kita harus melihat penjelasan yang Novel berikan. Novel melebarkan masalah dengan berbicara tentang pelanggaran prosedur, yang juga dapat ditindaklanjuti, jika terdapat bukti. Namun, pada jawabannya Novel menyatakan yang ada cuma fakta. Tapi pembuktian awal tidak ada. Lalu apa gunanya mengungkapkan sesuatu pelanggaran prosedur yang tidak memiliki bukti? Yang namanya manuver hukum. Hampir semua orang yang memiliki kewenangan dan yang memiliki uang, pasti bermain bersama tanpa meninggalkan bukti. Itu sebabnya slogan hukum tumpul ke atas, atau maju tak gentar membela yang bayar sudah menjadi budayanya pada aparat penegak hukum. Kalau kita ingat kasus-kasus anggaran aneh yang terjadi pada APBD DKI Jakarta, yang sampai sekarang tak pernah terdengar dilirik oleh KPK. Apa bukan hal yang mustahil bahwa keadem ayeman Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta bisa menjadi contoh nyata dari apa yang Novel uraikan? Saya tidak tahu berapa jumlah seluruh pertanyaan yang ditanyakan pada Novel dalam TWK. Namun melihat cara dia menjawab 3 pertanyaan di atas saja, pantas Novel tidak lulus. Kebayang tidak kalau Novel ditanya soal trisem atau orgi, apa kira-kira jawaban dia? Kalau saya menebaknya 2 jawaban yang mungkin diberikan Novel Baswedan, 1. Dia mengosongkan jawabannya, 2. Dia menulis, Astaghfirullahaladzim. Seorang psikolog akan dengan mudah dapat menilai kondisi kejiwaan seseorang dari cara dia menjawab pertanyaan.
dan akan dengan mudah juga melihat kejujuran dari jawaban yang diberikan. Seorang nasionalis akan menjawab semua pertanyaan dengan dasar keluasan wawasan dia sebagai bangsa Indonesia. Tapi seorang kadal gurun akan kesulitan menjawab, menjelaskan apalagi menuliskan esai tentang hal-hal di luar ajaran agamanya. Karena kadal gurun hanya memposisikan dirinya antara ajaran agamanya dan surga. Tak ada itu kehidupan berkebangsaan. Apakah ini yang menyebabkan ke-75 orang staf KPK tidak lolos TWK? Lalu KPK menyilahkan mereka untuk lebih mengabdikan diri pada ajaran agamanya di luar KPK agar dapat mencapai surga.